Kota Minneapolis di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat, kembali diguncang aksi kekerasan yang melibatkan aparat federal. Alex Jeffrey Pretty, 37 tahun, seorang perawat unit perawatan intensif ICU di Rumah Sakit Veteran, tewas setelah ditembak secara brutal oleh petugas patroli perbatasan yang tergabung dalam operasi imigrasi besar-besaran di Minneapolis Selatan pada Sabtu, 24 Januari 2026. Insiden ini menjadi penembakan fatal kedua oleh agen federal dalam bulan ini, memicu kemarahan publik yang meluas. Hal itu juga terjadi di tengah protes harian yang meluas di Minneapolis sejak penembakan Renee Good, seorang wanita berusia 37 tahun pada 7 Januari, yang tewas ketika seorang petugas imigrasi dan penegakan bea cukai, ICE, menembak ke arah kendaraannya. Kronologi kejadian bermula sekitar pukul 11.30 waktu setempat ketika agen federal sedang melakukan operasi penangkapan di lingkungan pemukiman. Pretty, yang saat itu berada di luar rumahnya, mulai mendokumentasikan tindakan petugas menggunakan ponselnya. Ketegangan meningkat saat terjadi adu mulut antara Pretty dan petugas. Saksi mata menyebutkan petugas sempat menjatuhkan Pretty ke tanah dan menggunakan alat kejut listrik sebelum akhirnya melepaskan rentetan tembakan fatal di hadapan para tetangga yang menyaksikan dengan histeris. Menteri Keamanan Dalam Negeri DHS, Kristi Noem, memberikan pembelaan resmi dalam konferensi pers di Washington, D.C. Noem menyatakan bahwa petugas bertindak karena Pretty mendekati agen yang sedang bertugas sambil membawa senjata api genggam 9 mm. Ia menyebut tindakan petugas sebagai pertahanan diri yang sah di tengah situasi lapangan yang penuh tekanan. Namun, narasi ini ditentang keras oleh saksi mata yang menyebut Pretty tidak memberikan ancaman fisik yang mematikan saat kejadian berlangsung. Penjelasan Noem justru menjadi bahan bakar bagi gelombang kemarahan yang lebih besar. Ratusan pengunjuk rasa segera turun ke jalan di tengah cuaca dingin yang ekstrim, berkumpul di lokasi penembakan. Massa meneriakkan slogan anti kekerasan dan menuntut agar operasi agen federal di pemukiman sipil segera dihentikan karena dianggap telah melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Situasi di lapangan dilaporkan sangat tegang setelah beberapa demonstran terlibat bentrok dengan barisan polisi yang menjaga gedung-gedung pemerintahan. Kepala Kepolisian Minneapolis, Brian O'Hara, mengkonfirmasi bahwa Pretty adalah pemegang izin kepemilikan senjata api yang sah, namun mempertanyakan prosedur eskalasi kekuatan yang digunakan oleh agen federal. Our demand today is for those federal agencies that are operating in our city to do so with the same discipline, humanity, and integrity that effective law enforcement in this country demands. We urge everyone to remain peaceful. We recognize that there is a lot of anger and a lot of questions around what has happened, but we need people to remain peaceful. In the area, we have an unlawful assembly at this time. Minneapolis police have given multiple warnings for the crowd to disperse. We are asking for people to avoid the area and to leave if you are there. We have requested mutual aid from the Minnesota State Patrol and from all our local and county regional partners. Kematian perawat yang dikenal sebagai sosok pengabdi bagi para veteran ini dianggap sebagai titik balik bagi gerakan protes di Amerika Serikat pada awal 2026. Organisasi profesi medis di Minnesota mengeluarkan pernyataan duka cita, menekankan bahwa kehilangan seorang tenaga medis dalam situasi penegakan hukum adalah tragedi kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Mereka menuntut penyelidikan independen yang tidak memihak untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik penembakan tersebut. Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Amy Klobuchar, secara tegas meminta agen federal untuk keluar dari Minnesota. Our message is really clear and straightforward. We need ICE out of Minnesota. They are not making us more safe. As the tragic killing this morning, as people saw it viscerally on that video, shows us they are making us less safe. Hingga kini, suasana di Minneapolis masih mencekam dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan di titik-titik rawan. Pemerintah kota Minneapolis secara resmi telah mengajukan keberatan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri atas taktik operasional yang dinilai represif. Tragedi Alex Pretty kini menjadi simbol baru perlawanan warga terhadap kebijakan keamanan dalam negeri yang dianggap semakin mengabaikan keselamatan warga sipil.